Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Setelah kemarin kita belajar tentang pajak penghasilan atau PPh, hari ini kita akan belajar tentang pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Sehingga kompetensi dasarnya masih sama ya guys dengan pertemuan kemarin, yaitu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, serta menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jadi, jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan ya. Artinya, besaran pajak terutang itu ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi atau bangunannya. Sedangkan keadaan subjeknya itu tidak ikut menentukan besarnya barang atau besarnya pajak yang akan dipungut. Adapun subjek dari pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal seperti berikut. Yang pertama, dia mempunyai hak atas bumi tersebut. Yang kedua, dia memperoleh manfaat atas bumi tersebut. Kemudian dia memiliki bangunan, kemudian menguasai bangunan tersebut, dan dia memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Adapun objek PBB dibagi menjadi dua ya, ada objek bumi dan objek bangunan. Nah, ini gambar dari objek bumi ya. Objek bumi itu bisa berupa sawah, kemudian ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan itu bisa berbentuk seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Ternyata tidak semua dari objek pajak bumi dan bangunan itu bisa dikenakan PBB ya. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, contoh-contoh objek yang tidak terkena PBB, yang pertama yaitu objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Misalnya di bidang ibadah digunakan untuk tempat ibadah, kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, objek tersebut digunakan untuk kuburan ataupun peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan hal tersebut. Nah, yang ketiga, objek pajak tersebut merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, ataupun taman nasional, ataupun tanah pengembalaan yang dikuasai oleh suatu desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Nah, yang keempat, yang tidak termasuk objek PBB adalah objek pajak itu digunakan oleh perwakilan diplomatik ataupun konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Nah, yang kelima yaitu objek pajak itu digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Setelah kalian memahami tentang pengertian PBB, subjek dan objek PBB, kini kalian juga perlu tahu dari dasar pajak bumi dan bangunan. Nah, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Nah, yang dimaksud tadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan ya.
Nah, setiap tahunnya biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota akan menetapkan besarnya NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas beberapa hal. Misalnya untuk penetapan NJOP bumi. Nah, ini didasarkan pada letaknya, pemanfaatannya, peruntukannya, maupun kondisi lingkungannya. Sedangkan untuk penetapan NJOP bangunan didasarkan pada bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, rekayasanya, letaknya, ataupun kondisi lingkungannya juga. Nah, selain itu terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. Jadi, jika tidak ada transaksi jual beli, maka NJOP bisa ditetapkan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu bisa dengan menggunakan perbandingan harga dengan objek lainnya. Objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis ya, lokasinya masih berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Nah, penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut hanya sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan, sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar. Yang kedua yaitu bisa menggunakan dengan nilai perolehan baru. Penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. Nah, yang ketiga, penetapan NJOP jika tidak ada transaksi jual beli bisa dilakukan dengan menetapkan dari nilai jual penggantinya. Maksudnya nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk objek pajak. Jadi nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. Nah, nantinya untuk menghitung besarnya nilai jual kena pajak, kalian harus mengurangkan nilai jual objek pajak dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Nah, apalagi nih NJOP TKP? NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP ini di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2014 ditetapkan NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP itu hanya sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Nah, yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Oh ya, pada ketentuan sebelumnya melalui PMK nomor 67/PMK.03/2011 NJOP TKP itu paling tinggi sebesar 24 juta. Jadi nanti kalau kalian menemui beberapa soal, ada yang NJOP TKP-nya 12 juta, ada yang 24 juta, itu nggak usah masalah. Jadi tinggal kalian kurangkan aja dari nilai jual objek pajaknya. Walaupun yang memang peraturan terbaru itu 12 juta ya, karena memang ada beberapa soal yang masih menggunakan 24 juta dalam menentukan NJOP TKP-nya. Jadi kalian ngikut di soal aja. Nah, kalau di dalam soal tidak disebutkan berapa besarnya NJOP TKP, kalian pakai angka 12 juta saja. Oke? Dalam menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan, menggunakan tarif tunggal ya, yaitu 0,5% atas objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5. Nah, dalam perubahannya,
Hal ini ternyata menjadi wewenang bagi pemerintah daerah, maka tarifnya menjadi 0,3%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jadi tarif yang terbaru 0,3%. Tapi hal ini tidak usah membingungkan kalian. Jika di dalam soal menyebutkan tarifnya 0,5%, maka kalian ngitungnya pakai tarif 0,5% aja. Tetapi jika di soal menggunakan tarif 0,3%, maka gunakanlah tarif 0,3%. Karena memang ada beberapa soal yang menggunakan tarif yang lama. Tapi hal ini nggak menjadi masalah ya. Kecuali kalau di soal tidak menyebutkan tarifnya, maka gunakanlah tarif 0,3%. Nah, selanjutnya yaitu NJKP atau nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak ini tadi kan yang menjadi dasar ya dalam penghitungan PBB. Maka besarnya persentase NJKP ini yang pertama yaitu untuk objek pajak perkebunan yaitu sebesar 40%. Kemudian objek pajak kehutanan sebesar 40%. Kemudian objek pajak pertambangan 40%. Nah, objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan, apabila NJOP-nya itu di atas 1 miliar, maka 40% besarnya. Tetapi kalau di bawah 1 miliar, maka 20%. Nah, biar kalian nggak bingung, kita langsung ke latihan soalnya ya. Kita ke soal yang pertama ya. Pak Amin mempunyai tanah yang luasnya 700 meter persegi dengan harga jual 600.000 per meter. Nah, di atas tanah itu berdiri bangunan yang luasnya sebesar 600 meter persegi dengan mempunyai nilai jual seharga 700.000 per meter. Apabila ditetapkan nilai jual kena pajak atau NJKP-nya itu sebesar 20% dan NJOP TKP-nya untuk daerah tersebut 24 juta, berapakah besarnya PBB yang ditanggung Pak Amin? Nah, untuk menghitung besarnya PBB ada 3 langkah nih yang harus kalian cari. Yang pertama yaitu menentukan dulu nilai jual objek pajak. Objek apa aja yang dimiliki Pak Amin? Nah, dari soal kan terlihat Pak Amin mempunyai tanah dan bangunan. Kita hitung satu persatu dulu. Tanahnya luasnya 700 meter dengan harga 600.000. 700 meter kali 600.000 maka ketemu 420 juta. Kemudian Pak Amin punya bangunan, luasnya 600 meter, harganya 700.000. Nah, 600 meter kali 700.000. Ketemu lagi 420 juta. Nah, sudah tidak ada lagi objeknya, maka kita jumlahkan ini, tanah dan bangunan saja, maka akan ketemu NJOP yang dimiliki Pak Amin itu sebesar 840 juta. Nah, kalau sudah ketemu nilai jual objek pajaknya, baru kita hitung ini, nilai jual kena pajaknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalikan ini, persentase 20% ini dikalikan NJOP kita kurangi dulu dengan NJOP TKP. NJOP TKP tadi 24 juta ya, maka akan ketemu 20% kali NJOP, NJOP-nya 840 juta, dikurangi dulu dengan 24 juta. Maka 20% kali 816 juta, maka akan ketemu NJKP-nya sebesar 163.200.000. Nah, kalau sudah ketemu NJKP-nya baru kita hitung PBB terutangnya. Berapa besarnya PBB terutang? 0,5% tadi ya, jadi 0,5% kali NJKP. 0,5% kali 163.200.000. Maka akan ketemu sebesar 816.000. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat sih untuk menghitung PBB terutang ini kalau kalian sudah mengetahui selisih dari NJOP dikurangi NJOP TKP. Ini kan ketemu ya, 816 juta. Nah, ini tinggal dibagi dengan 1000 sebenarnya. Dari mana 1000 itu? Nah, dari sini, dari 20% dikalikan 5%. Maka kan 20% kali 5% kan 1/1000 ya. Jadi, ini selisih dari NJOP dikurangi NJOP TKP ini tinggal dibagi 1000. Ini kalau tarifnya 0,5% dan NJKP-nya 20%. Jadi setiap soal itu berbeda pembaginya. Tinggal kalian cek
berapa besarnya NJKP-nya, dan berapa besar tarifnya. Kita ke contoh soal 2 ya, dengan cara yang lebih cepat penyelesaiannya. Pak Raufik memiliki tanah seluas 200 meter persegi dengan harga jual 500.000 per meter. Di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 150 meter persegi dengan harga jual 800.000 per meter. Dan ada taman juga seluas 20 meter persegi dengan harga 300.000 per meter. Hitunglah besarnya PBB yang terutang Pak Raufik jika NJOP TKP-nya itu sebesar 12 juta, tarif PBB-nya 0,5%, serta NJKP-nya sebesar 20%. Nah, kalau seperti ini gampang nanti. Udah diketahui tarifnya, kemudian diketahui NJKP-nya. Ini tinggal dikalikan aja 0,5% kali 20%, yaitu 1/1000 ya. Untuk menyelesaikan soal ini, saya pakai cara yang cepat, yaitu dengan 2 langkah saja. Kalau tadi 3 langkah ya, nah sekarang pakai 2 langkah aja. Langkah yang pertama yaitu masih sama, yaitu mencari nilai jual objek pajaknya. Nah, apa aja nih yang dimiliki Pak Raufik? Yang pertama mempunyai tanah ya, luasnya 200 meter dan harganya 500.000. 200 kali 500.000 ketemu 100 juta. Kemudian juga ada bangunan, luasnya 150 dengan harga 800.000. 150 kali 800.000 ketemu 120. Kemudian ada taman juga, luasnya 20 meter dan harganya 300.000. 20 meter kali 300.000 ketemu 6 juta. Setelah itu kita jumlahkan, maka NJOP-nya sebesar 226 juta. Nah, langkah yang terakhir kita langsung hitung PBB terutang. Cara menghitung PBB terutang yaitu NJOP dikurangi NJOP TKP dibagi 1000. Nah, 1000 dapat dari mana? Dapat dari ini nih, perkalian ini. Tarif kali NJKP, 0,5% kali 20%. Jadi 1000 ini tidak mutlak ya, tidak harus 1000, hati-hati. Kalian harus lihat soalnya, berapa tarifnya dan berapa NJKP-nya. Kalau tarifnya di sini 0,3, berarti ya 0,3 kali 20%. Jadi tergantung soalnya, berapa tarifnya dan berapa NJKP-nya. Kebetulan ini tarifnya 0,5% dan NJKP-nya 20%. 0,5 kali 20%, 0,5% kali 20%, hasilnya 1/1000, jadi dibagi 1000. Maka NJOP-nya tadi 226 juta ya, dikurangi NJOP TKP ini dari soal 12 juta dibagi 1000. Maka ketemu 214.000. Maka PBB terutang yang harus dibayar Pak Raufik adalah sebesar 214.000. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang pajak bumi dan bangunan, selanjutnya kita akan mempelajari pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi kalau pengusaha atau penjualnya belum termasuk PKP atau pengusaha kena pajak, kalian kalau membeli sesuatu tidak perlu membayar PPN ya. Seperti membeli jajan di warung sebelah, itu nggak ada PPN-nya. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Tetapi pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Seperti kalau kalian jajan di mall atau di toko-toko yang besar, saya yakin di struknya pasti ada PPN. Nah, biasanya itu besarnya 10%. Coba nanti kalian cek lagi struk belanja kalian. Jadi, PPN atau pajak pertambahan nilai ini dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Adapun objek dari PPN, yaitu yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak atau BKB dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua adalah impor barang yang kena pajak, kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Nah, yang kelima yaitu ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Adapun tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yaitu sebesar 10%. Nah, ada beberapa barang yang tarif PPN-nya 0%, yaitu diterapkan untuk barang ekspor kena pajak berwujud, ataupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak. Nah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dapat berubah menjadi paling rendah 5%, ataupun paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Adapun contoh soal untuk menghitung PPL ini itu paling mudah ya, karena hanya mengalihkan 10% dari harga jualnya. Contoh nih, misalnya kalian membeli barang, makanan, atau apapun seharga 5 juta atas toko yang sudah kena pajak. Maka berapa besar PPN-nya? Tinggal kalikan aja. 5 juta dikali 10%. 500.000, maka berapa yang kalian bayarkan ketika membeli barang tersebut? Berarti kalian harus membayar sebesar 5.500.000 untuk mendapatkan barang tersebut, karena sudah ada PPN-nya sebesar 10%. Nah, yang terakhir yaitu kita akan mempelajari tentang pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disingkat dengan PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Adapun objek dari PPNBM ini adalah beberapa barang mewah. Nah, yang tergolong dalam barang mewah itu, yang pertama, barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Nah, yang keempat, barang yang dikonsumsi ini hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosialnya. Nah, jika keempat itu memenuhi, maka barang tersebut bisa terkategori akan barang mewah. Adapun tarif dari PPNBM ini, menurut pasal nomor 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jadi gampang aja tinggal dikalikan dengan harga atas barang mewah tersebut. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak materi ini sampai selesai. Jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk menyimak materi selanjutnya. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.